sami ngabekti serta sudah malam. Umat sedharma yang disayangi Ide Sang Hyang Widiwasa, semua angkat tangan. Ikuti saya semua. Tangan kanan di dada kiri. Salam Sukinah. Ulangi, salam Sukinah. Ya, tepuk tangan dulu. Kita jarang ketemu, harus bahagia. Setuju? Nah, tadi sudah ada tari bahagia. Sebagai umat Hindu, asal ketemu sesama ciptaan Tuhan, harus bahagia. Nah, itu kuncinya. Saya aja dari Bali datang ketemu saudara di Jember, di sini luar biasa. Coba ke sini dulu, anggota Pasraman semua yang nari, yang baca sloka ke sini dulu. Ini tak kasih uang pulsa dulu. Ih, pinter-pinter anak kakek nih. Mana yang baca sloka? Nah, tetap ya, slokanya harus sudah semua. Masih sih. Kenapa salam Sukinah? Tangan kanan kita ada di dada kiri. Ini tempat jantung. Benar dah? Jantung tempat bersemayam Atma Suci. Makanya kita sebagai umat harus bersyukur. Kita yang patut disyukuri adalah bersyukur kita jadi manusia. Ini dulu nomor satu. Karena banyak yang belum beruntung, ada jadi binatang kaki 4, ada tidak berkaki, benar tak? Jadi menurut kitab suci kita, hanya manusia yang bisa berbuat baik atau berbuat jahat. Ingat, nah sekarang kita Hari Saraswati. Untuk apa kita memperingati Hari Saraswati? Turunnya ilmu pengetahuan. Kenapa Dewi Saraswati? Saktinya Dewa Brahma. Jadi di dalam kitab suci Hindu sudah jelas. Wahyu Tuhan itu seruti berupa suara. Wahyu itu turun dari Tuhan kepada Dewa Matahari. Ikswaku turun kepada leluhur manusia namanya Sang Hyang Manu. Manu artinya manah. Manah artinya pikiran. Hanya manusia di antara semua ciptaan Tuhan yang punya pikiran. Binatang tidak, walaupun punya otak. Tumbuh-tumbuhan tidak punya. Inilah yang harus kita syukuri sebagai manusia. Jangan sampai di kehidupan yang akan datang kita, kalau belum cukup untuk moksha, sesuai tujuan agama Hindu kan ada 4. Dharma, Artha, Kama, Moksha. Hindu itu tidak ngejar surga neraka. Surga neraka itu bahasa Sanskerta. Surga artinya jalan terang. Neraka artinya jalan gelap. Cuman jalan menuju moksha tujuan itu di mana cari? Tujuan agama kita jelas sekali. Cuman kalau diibaratkan jalan ke surga itu menuju moksha itu masih batu kerikil. Jelek jalannya itu, makanya orang malas mau ke surga itu. Bener tak? Kalau jalan ke neraka sudah di hot mic mulus. Maka cepat kalau ingin ke neraka gampang. Mabuk, punya duit. Benar? Main judi. Benar? Cewean. Benar? Apalagi? Tinggal pilih. Itulah hebatnya jadi manusia. Bisa milih berbuat baik atau berbuat tidak baik. Karena itu di dalam Bhagavad Gita 9.2 Raja Widya, Raja Guhyang. Ini tentang ilmu pengetahuan. Pawitram idamutamam rakyat sawam gamran dharmam susukam kartumaya. Jadi ilmu pengetahuan itu dari Tuhan. Ingat, wahyu itu seperti itu. Cuman yang pertama wahyu di Hindu itu bukan tulisan, tetapi ucapan.
ucapan suara Om. Om. Nanti manusia setelah bisa nulis baru ditulis aksara Om karo. Kalau Jawa kuno keluar aksara Onocoro ada 20, di Bali jadi 18. Luar biasa leluhur kita itu. Karena itu kita harus hormat sama leluhur. Hindu itu lebihnya Patri Dewo Bawo, Matri Dewo Bawo gitu. Orang tua lah dewamu dalam kehidupan ini. Kalau kualat sama orang tua, hancur hidupmu. Setuju? Sayangi orang tua, jangan warisan doang disayangi. Benar? Tidak boleh, tidak boleh. Ini ajaran kasih sayang. Maka sesaji ini adalah tradisi leluhur. Kalau tradisi leluhur ini tetap dipegang teguh oleh anak keturunannya, maka keluarga itu akan sukinah, akan jadi keluarga bahagia. Tepuk tangan. Miskin tak bikin sesaji begini? Kenapa disuruh bikin ingkung? Karena biar rajin pelihara ayam. Benar tak? Kenapa harus Nah, besok kami minta ini Pak Mangku semua, umat di pura ini harus mandiri. Tidak, saya kesini nanti mudah-mudahan sehat lagi yang akan datang sentralan. Tidak boleh lagi ada ini, ada pir. Saya belum melihat kebun pir di sini. Anggur merah saya belum lihat. Kalau naga ada, jambu kristal ada, belimbing ada, pakai yang diproduksi di sini. Setuju dah? Iya, tepuk tangan dulu. Ibu-ibu ini ibu-ibu PR-nya. Ingat, persembahan itu di Weda sudah jelas. Patram, Puspam, Palam, Toyam. Hebat umat di sini harus mandiri. Kita mulai mandiri dulu, jangan ngimpor bahan-bahan ini. Nah, sekali lagi, ilmu pengetahuan, ingat dari ilmu pengetahuan lah. Karena itu pura ini tidak ada gunanya merayakan Hari Saraswati, Banyu Pinaro, kalau anak-anak kita tidak kita didik. Ini Pak Profesor banyak. Sampai ke universitas. Sekarang syukur Menteri Agama sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama nomor 2 2024 tentang Widyalaya. Kalau dulu pasraman tidak boleh dibantu. Tidak bisa uang turun dari Dirjen Hindu. Sekarang Widyalaya kalau sekolah di Muslim madrasah. Kalau pesantren tidak bisa dibantu. Pasraman tidak bisa dibantu. Maka dirubah sekarang dasar hukumnya namanya Widyalaya. Ada 4 jenis. TK, Pratama, Widyalaya, ada SD Adi Widyalaya, ada Madya, ada yang kejuruan. Segera nih, yang belum punya ini kita rubah lah. Biar ada Pratama, TK itu. Sehingga tinggal daftar, dasar hukum sudah jelas, nanti turun dana dari Dirjen. Nah ini kita bersyukur hari ini, sehingga tamat Widyalaya setara dengan sekolah umum. Diterima di kampus manapun, tamat SMA Hindu itu apa Widyalaya itu. Ini paling penting. Maka saya terima kasih kepada guru-guru pengasuh pastraman yang ada tadi. Anak-anak kita di samping membaca kitab suci bisa. Karena ingat, jadi umat Hindu 3 kerangka dasar tidak boleh lupa. Tatwa umat Hindu harus tahu Pancasrada saja cukup. Percaya pada Tuhan, apapun namanya, kayak manggil bapak, mau panggil bapak, mau panggil bopo, mau panggil bokap, mau panggil aji, monggo, Tuhan senang sekali. Ingat itu. Walaupun Tuhan di Hindu adalah satu, tapi panggilannya bebas. Kalau saya di sini dipanggil Dharma Duta. Kalau di rumah oleh cucu saya dipanggil kakek. Benar? Oleh anak saya ada yang panggil bapak, ada yang dipanggil guru. Monggo, senang saya. Kalau dipanggil aja udah senang. Itu Tuhan juga begitu. Kehebatan Majapahit dulu. Warisan Majapahit saya terima hari ini berupa Surya Majapahit, Dewata Nawasanga. Kenapa umat Hindu harus berkiblat ke timur matahari terbit? Purwo.
Purwo itu kawitan manusia. Kiblat orang Hindu itu matahari. Makanya bangunnya jangan sampai matahari sudah terbit baru bangun. Kualat itu sama alam. No, bangunnya jangan sampai duluan ayam dipatok ayam rezekinya, kan gitu. Rezekinya dipatok ayam, makanya bangunlah sebelum matahari terbit. Brahma Muhurta namanya, hari terbaik untuk memuja Tuhan. Kiblat kita Purwo, Iswara yang tinggal di sana. Kalau di dalam diri, di jantung dia. Makanya puja Dewa Iswara. Set, melinggih di jantung, sehat jantung kita. Tidak perlu pakai ring. Itu maksudnya Surya warisan Majapahit. Kenapa Majapahit itu menjadi hebat? Kerajaan Hindu menjadi menguasai Nusantara karena Gajah Mada dengan Hayam Wuruk dapat panugrahan di Gunung Wilis. Panugrahan yang ada di Empedu, Nyali, tahu Nyali? Ada di utara dia, Wisnu. Makanya nyalinya si Gajah Mada hebat sekali. Sampai punya cita-cita mempersatukan seluruh Nusantara. Dan berhasil. Yang kita warisi dari Majapahit jangan dongeng terus. Ramalan terus. Sudah ada zamannya ramal-ramalan. Sekarang setanakan. Ke timur Purwo, Iswara. Mangku sudah tahu mantranya. Om Brahma Wisnu Iswara Dewan. Kan begitu Mangku. Itu paling penting. Iswara di sini di jantung. Jantung dulu biar sehat. Di selatan siapa? Dewa Brahma. Di hati dia. Warnanya merah. Maka kalau orang Hindu di Bali bikin dapur di selatan dia. Kalau tidak di selatan bisa pemali. Itu ada aturannya. Mahadewa di barat. Ada di ginjal dia. Kalau distanakan ginjal kita jadi sehat, tidak perlu cuci darah. Itu hebatnya warisan Mojopahit, Suryo Mojopahit, Dewata Nawasanga. Ini Mangku semua ini pasraman mohon dilatih sambil meditasi. Itu di samping saudara Papat, Anggopati, Prajopati, Banaspati, itu disebut juga karena kita lahir sama-sama mereka. Jangan dibuang mereka saat suka dan duka. Makan juga dikasih. Makanya orang Hindu sebelum makan disisihkan nasi sedikit, kasih saudara kita. Sedulur papat, limo, pancer. Leluhur sudah mengenalkan jalan yang jelas. Sopo ingsun, sopo gusti gitu. Bertanyalah sering-sering sopo ingsun, sopo gusti. Jawab sederhana aja. Sopo ingsun, atmasu, suci. Sopo gusti, sangkan paraning du. Madi ya Tuhan itu sendiri, para mahatma kalau di badan kita. Itu paling penting Bapak Ibu. Setiap merayakan hari raya jangan sekedar berupacara saja rame-rame dan sebagainya. Tetapi siapa diri kita? Sopo ingsun, mau kemana kita? Tujuan agama sudah jelas. Dharma Pancasrada. Tahu tadi. Tuhan, Atman, ketiga karma pala, bahwa makan garam rasanya asin, makan cabai rasanya, itulah ajaran karma pala. Kalau kita nyakiti saudara, kita akan sakiti juga nanti, cepat atau lambat, mau cicih ke karma palanya, mau lambat, kan gitu. Ajaran yang bagus. Apalagi habis karma pala? Punarbawa. Kita tidak bisa mati, ingat. Yang mati cuma badan saja. Ibarat baju, ganti baju, tapi atma suci tidak bisa mati, dibakar juga, cuma fisiknya yang dimakan ulat juga, dikubur kan dimakan ulat. Iya, cuma fisik doang, atmanya tidak. Kalau rajin Pitra Puja, ini yang masih hidup, ketika keluarganya sudah meninggal, leluhurnya didoakan. Setiap ketemuan sentralan ada Pitra Puja. Begitu didoakan 1000 hari saja dia sudah moksa. Tepuk tangan dulu. Di mana nyari ajaran leluhur kayak begini? Tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu ganti baju-baju, ganti keyakinan, itu tidak perlu. Pelajari yang sudah jelas saja. Doakan lewat Pitra Puja. Suargantu moksan
Kan begitu. Doakan dia. Kalau rajin mendoakan, kalau sudah punya pelinggih di rumah, kasih air putih pagi, punya rebusan ketela pohon, kasih. Karena Atma suci dipegang oleh Dewa Yama, Aryama dalam kitab suci. Kalau rajin mendoakan, akan naik, kayak naik tangga menuju alam ketujuh, Sapta Loka, Bur, Buah, Suah, Mahar, Jana, Tapa, Satya Loka, alam tertinggi. Wisnu di sana nunggu. Mau dah leluhurnya dia mohon oleh Dewa Wisnu? Iya dong, karena beliau memelihara semua. Sanggup tak mendoakan leluhur yang sudah meninggal? Jangan warisan terus dianu. Ya, ingat ini, yang bapak-bapak hormati wanita sudah jelas di kitab suci. Di mana wanita dihormati, semua yannya berpahala. Di mana wanita dihormati, keluarga itu akan bahagia. Tepuk tangan dulu. Untuk yang bapak-bapak itu punya kewajiban begitu. Bapak ibu apa kewajibannya? Orang tua yang tidak pernah mengajarkan anaknya ajaran kebenaran, kelak dia akan menjadi musuh anaknya itu sendiri. Jangan nuntut anakku harus begini, tapi tidak pernah ngajari, tidak pernah memberi contoh. Betul tak? Tak boleh, rubahlah. Ya, umat Hindu kami minta dirubah. Ajari kita, paling tidak satu hari baca satu sloka, kayak adik-adik kita di Pastraman, ingat. Baca satu sloka, itu tugas orang Hindu begitu di Niti Sastra. Canakya Niti Sastra. Satu hari baca satu sloka. Nah itu terakhir adalah tujuan agama Hindu anu Pancasrada itu tadi, moksa. Kita tuh kalau bisa tidak lahir jadi manusia lagi. Mengejar dharma, kebaikan, kebenaran. Harta harus punya, gimana memelihara tubuh kalau tidak punya harta? Kama itu nafsu. Makanya kalau berumah tangga harus punya nafsu baru punya anak, benar gak? Kalau tidak ada nafsu, punya anak tak? Tidak, kecuali datang turun dari langit ya. Kayak cerita Kenarok atau siapa ya. Nah jadi begitu baru terakhir itu. Jadi inti kitab suci itu cuma dua, warna asrama. Warna itu profesi. Ada jadi Brahmana, ini pemangku ini termasuk Brahmana semua. Mengajarkan Weda, mengumpul Upacara gitu. Perdana punya. Ada kesatria, ada waisya, ada Sudra. Itu profesi. Warna asrama menurut umur dibagi 4. Ada brahmacari, masa menuntut ilmu, brahmacari, grehasta, berumah tangga. Di Hindu berumah tangga itu mulia sekali. Tujuannya adalah untuk menegakkan dharma, membuat anak suputra, mengumpulkan harta, dan moksa. Moksa itu di rumah tempatnya, jangan cari jauh-jauh. Di rumah. Harus rajin di rumah. Sudah begitu, sudah begitu. Kalau umur sudah 40, di setengah umur itu namanya wanaprastha, hidup seimbang. Itu kalau saya pensiun sekarang itu namanya sangyasin. Kalau sudah di Hindu umur 60 tahun, kewajibannya ditulis di Weda. Patilaring atmeng tanu pagurokan. Keluar sangyan atma dari diri dilatih. Jangan ambil pekerjaan lain-lain kalau sudah pensiun. Maka saya wakafkan sisa umur itu untuk melayani umat. Di rumah disuruh jadi gini, jadi gitu, gak mau. Itu. Nah jadi sekali lagi itu jelas. Sekali lagi kami minta umat sedharma bersyukur menjadi manusia. Ini. Jangan sampai nanti berubah jadi binatang kelahiran yang akan datang. Kalau boleh tak lahir kembali ke dunia moksa. Ingat, bersyukur tinggal di Jember. Ini harus disyukur. Bersyukur tinggal di desa Waringin Agung. Tak akan ada orang kelaparan di Waringin Agung, benar gak? Orang jamu kristal gak ditancap berbuah. Naga dilempar saja pohonnya berbuah, benar gak? Apanya yang bisa membuat miskin? Syukuri. Tapi ingat tugas pokok mendoakan leluhur tanah. Tepuk tangan dulu.
Jadi itu yang dapat kami sampaikan Hari Raya Saraswati Banyu Pinaro hari ini. Ilmu pengetahuan, maka simbolnya oleh Dewi Saraswati membawa alat musik dan membawa keropak lontar. Itu maksudnya kita hidup kalau ingin sukinah, bahagia harus seimbang rasio otak dengan rasa perasaan. Benar gak? Jangan main perasaan terus, jangan main otak terus, harus seimbang. Alat musik itu roso. Kayak Bang Marijan, tahu gak? Reklame Bang Marijan dulu itu roso. Orang beragama itu bukan tambah sakti, tambah pintar, ngerasa no yang penting. Ya, teman kita sehat apa sakit, anak kita susah apa senang, istri kita susah apa senang, jangan-jangan uang makan. Itu harus cepat rasa, harus cepat. Nah itulah pentingnya Saraswati. Sekali lagi, ayo hidup seimbang, pakai otak, pakai hati, perasaan. Ya, pasti umat Hindu akan bahagia. Itu sekali lagi, salam sukinah. Yang keras, salam sukinah. Ya, Om Santi, 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 Om. Tarang betara ring maningge para yang sakti